Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Bila dengan NIM 22044-11704 dari Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membahas materi mengenai Natural Language Processing. Nah, yang pertama, apa itu Natural Language Processing? Jadi, Natural Language Processing atau disingkat NLP adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. Natural Language Processing juga merupakan cabang dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer dalam bahasa manusia. Nah, latar belakang munculnya NLP. Pada tahun 1950, Alan Turing mengajukan pertanyaan apakah mesin dapat berpikir dalam makalahnya yang terkenal. Hal inilah yang mengilhami banyak ilmuwan komputer untuk mempelajari bahasa manusia dan mengembangkan teknologi yang dapat membantu mesin memahami bahasa manusia. Nah, pada tahun 1960, ilmuwan komputer seperti Noam Chomsky mulai mengembangkan teori tata bahasa generatif yang membantu mesin memahami bahasa manusia dengan cara yang lebih sistematis dan formal. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, teknologi NLP mulai diterapkan dalam aplikasi seperti mesin terjemahan, pengenalan suara, dan pemrosesan teks. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan kecerdasan buatan, NLP terus berkembang dan menjadi semakin canggih. Hari ini, NLP digunakan dalam banyak aplikasi termasuk mesin pencari, chatbot, asisten virtual, pengenalan suara, dan analisis sentimen. Teknologi NLP terus berinovasi untuk membantu mesin memahami bahasa manusia dengan lebih baik dan menghasilkan yang lebih akurat dan bermanfaat. Nah, manfaat Natural Language Processing. NLP mampu bekerja sepersekian detik untuk memproses bahasa manusia. Dengan kemampuan tersebut, NLP memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, menyimpulkan teks kompleks secara otomatis. Yang kedua, memahami sekaligus menerjemahkan pesan suara menggunakan teknologi AI. Ketiga, lebih mudah dan praktis dalam melaksanakan analisis sentimen. Keempat, meningkatkan efisiensi dokumentasi serta tingkat akurasi. 5, berfungsi selayaknya asisten pribadi. Dan yang terakhir, menambah wawasan atau masukan lanjutan dari hasil analisis yang sebelumnya tak terjangkau karena terlalu banyak data. Cara kerja Natural Language Processing. Natural Language Processing adalah bagian dari implementasi kecerdasan buatan yang bekerja dengan gabungan beberapa ilmu lain. Setidaknya ada dua fase utama dalam proses kerja NLP, yaitu pemrosesan awal data dan pengembangan algoritma. Pemrosesan awal data dalam NLP meliputi persiapan serta membersihkan data teks. Hal ini dilakukan untuk menempatkan data dalam bentuk yang dapat diterapkan pada algoritma, sehingga komputer dapat menganalisis data dengan baik. Nah, pemrosesan awal data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu part of speech tagging. Kata-kata atau kata-kata ditandai berdasarkan kelas katanya seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Yang kedua, stop word removal, yaitu kata-kata umum dihapus dari teks sehingga kata-kata unik dengan informasi yang paling banyak tentang teks tetap ada. Yang ketiga, lemmatization and stemming, yaitu kata-kata direduksi ke bentuk dasarnya dengan menghapus awalan dan akhiran kata. Yang keempat, tokenization, yaitu kata-kata dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk diproses. Nah, setelah pemrosesan awal data, saatnya melakukan pengembangan algoritma, di mana ada dua jenis algoritma umum yang biasa digunakan dalam NLP. Yang pertama itu Rules-Based System, yaitu jenis algoritma pertama yang digunakan dalam NLP adalah menggunakan aturan linguistik yang dirancang dengan teliti. Rules-Based System telah digunakan pada awal pengembangan NLP dan masih digunakan hingga saat ini. Yang kedua, Machine Learning Based System. Jenis algoritma kedua menggunakan metode statistik, di mana komputer akan belajar melakukan tugas berdasarkan data pelatihan yang diberikan dan menyesuaikan algoritma mereka saat lebih banyak data yang diproses.
Machine Learning Based System menggunakan kombinasi Machine Learning, Deep Learning, serta Neural Networks. Algoritma NLP jenis ini akan mengasah aturan mereka sendiri melalui pemrosesan dan pembelajaran berulang. Teknik yang digunakan dalam NLP. NLP menggunakan dua teknik untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama yaitu sintaks, di mana sintaks mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. NLP menggunakan analisis sintaks untuk menerapkan aturan tata bahasa pada kumpulan kata yang ditemukannya. Yang kedua, semantics, di mana semantics ini mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya dipelajari. Analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk memahami arti dan interpretasi kata-kata dan bagaimana kalimat disusun. Contoh penerapan NLP. Natural Language Processing digunakan untuk beberapa aplikasi berikut. Yang pertama yaitu aplikasi terjemahan bahasa seperti Google Translate, dua aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word dan Grammarly yang menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Yang ketiga, aplikasi chatbot ataupun Interactive Voice Response atau IVR untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Yang keempat, aplikasi personal assistant seperti OK Google, Siri, Cortana, dan Alexa. Nah, itulah pembahasan materi seputar natural language processing dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.